Malam Tahun Baru dalam penanggalan Jawa sangat bermakna bagi Keraton Surakarta Hadiningrat. Sebagai pusat kekuasaan dan kebudayaan Jawa, keraton menggelar prosesi kejawen untuk merawat warisan leluhur. Lelaku berdiam diri, berdoa, dan kirap pusaka dijalankan pada pergantian tahun. Tradisi ini lazim dikenal sebagai kirap pusaka Satu Suro. Sejarah panjang Surakarta berawal dari desa Solo yang dulu dipimpin tetua adat bernama Ki Gede Solo. Pada masa kejayaan Kerajaan Nusantara, Kerajaan Mataram di Kartosuro runtuh. Raja Mataram ketika itu, Sultan Agung, kemudian mencari tempat baru untuk mendirikan kerajaannya. Lokasi yang dipilih antara lain Desa Solo, Sonosewu, dan Kadipolo. Singkat cerita dipilihlah Desa Solo menjadi calon lokasi setelah Kartosuro runtuh. Kemudian dibangunlah dari Desa Solo tadi oleh Sinuhun Pakubuwono II itu diberi ganti untung yang banyak sekali. Lokasinya dipilih menjadi calon keraton yang baru. Kemudian singkat cerita dibangunlah 1743-44 itu keraton ini. Kemudian terjadi peristiwa boyong kedaton dari Kartosuro ke Desa Solo. Setelah itu Sinuhun Pakubuwono II berdiri di Bangsal Pangrawit, paring pangandikan, bersabda, bertitah bahwa mulai hari ini Desa Solo namanya saya ganti menjadi Surakarta Hadiningrat. Lestantun artinya abadi, lestari. Nah, artinya nama Surakarta itu muncul pada tahun 17 Februari 1745. Sejak berdiri pada 1745, Keraton Surakarta menjadi pusat pengelolaan kerajaan selama 200 tahun sampai Indonesia merdeka dan Surakarta menjadi bagian dari NKRI. Setelah menjadi bagian dari negara Indonesia, keberadaan kerajaan di Nusantara tetap diapresiasi sebagai pelestari adat. Keraton Surakarta pun dipertahankan dan dijunjung sebagai living heritage. Living heritage adalah selain di situ ada tangible heritage, bangunan yang memiliki makna filosofis, simbolis, edukatif yang bernilai tinggi. Di situ juga ada seni, tradisi, adat istiadat, tata cara upacara, kearifan lokal, dan hal-hal yang sifatnya masih bersifat historis kultural itu tetap dipertahankan, memang menjadi komitmen kultural, akan dipertahankan sampai akhir zaman.
Sistem yang digunakan Keraton Surakarta sudah sangat maju dalam berbagai bidang. Bahkan sebagai kerajaan besar, Keraton Surakarta terbuka terhadap berbagai kebudayaan dari luar. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya akulturasi budaya besar-besaran di Surakarta, termasuk sistem penanggalan Jawa. Akulturasi penanggalan ini menjadi latar belakang kesamaan awal tahun baru dalam kalender Jawa dan Hijriah. Keraton Surakarta Hadiningrat tidak hanya bermakna sekedar megahnya sebuah istana atau wibawanya seorang raja. Inilah living heritage, pemangku adat, sekaligus simbol keyakinan, kepatuhan, dan juga kekuatan adat, budaya bahkan tradisi. Dan tradisi yang menjadi bagian penting bagi Keraton Surakarta dan masyarakat Surakarta adalah Malam Satu Suro, kirap pusaka. Dan tradisi ini dilakukan setiap tahun, rutin sebagai refleksi kekuatan rakyat dan kepatuhan terhadap adat. Persiapan menjelang peringatan Malam Satu Suro dilakukan serentak di sekitar lingkungan Keraton Surakarta. Tujuh ekor kerbau Kiai Slamet alias Kebo Bule pun rutin diajak melakukan orientasi medan atau gladi menjelang kirap bersama pusaka lain. Salah satu unsur yang memperkuat keberadaan Keraton Surakarta adalah kesetiaan dan kepatuhan para abdi dalam. Abdi dalam Keraton Surakarta terbagi atas dua kategori. Yang pertama, anon-anon atau abdi yang berada di luar keraton dan tersebar di seluruh Indonesia bahkan dunia. Abdi anon-anon berjumlah ribuan orang. Mereka mendapat gelar dari keraton tetapi tidak wajib bekerja untuk keraton. Namun, abdi dalam ini tetap memberi kontribusi kepada keraton, baik berupa tenaga maupun materi. Yang kedua, abdi garap atau yang setiap hari mengabdi di bagian dalam keraton dan mendapat imbalan ala kadarnya. Sampai saat ini, jumlah abdi garap 480 orang yang berusia 10 sampai 90 tahun. Pak Mul adalah salah satu abdi dalam yang telah mengabdi sejak kepemimpinan Pakubuwono ke-12. Mengabdi lebih dari 30 tahun, warga asli Boyolali ini menerima upah Rp95.000 per bulan. Menurut Pak Mul, upah bukanlah tujuan utama, tetapi keberkahan keratonlah yang dicari. Saya tidak sekolah, tapi saya bisa totok saraf di mana letak orang itu sarafnya mati. Saya bisa ngeraba dan bisa menghidupkan kembali dengan tradisional tangan. Bisa dibuktikan kalau sejak setelah di sini, tapi makanya sampai sekarang pun ya gaji sedikit tetap saya tekun di keraton itu. Mungkin semua warga di Solo atau di sekitar Solo, di Jakarta pun di Surabaya banyak yang datang untuk menyaksikan. Kenapa kira-kira mereka?
Sebab di keraton termasuk kebahagiaan selamat, siapa yang tidak kepingin selamat di keraton itu. Bapak punya minta berkahnya itu loh. Jadi orang Jawa yang penting berkahnya. Latar belakang Pak Mul menjadi abdi dalam keraton juga tidak lepas dari keberadaan kerbau Kiai Slamet yang menjadi ikon pusaka Keraton Surakarta. Kebo Bule atau Mahesa memang diyakini banyak pihak sebagai pusaka keraton, meskipun pada awalnya dulu kerbau-kerbau ini adalah hadiah dari Bupati Ponorogo untuk disembelih. Nah dulu Sinuhun Pakubuwono kedua waktu masih di Kartosuro itu terjadi pemberontakan yang namanya Kaum Pacinan dipimpin oleh Mas Garendi. Sinuhun Pakubuwono kedua sempat melarikan diri sampai Ponorogo. Tapi di sana beliau menyusun kekuatan, akhirnya bisa merebut kembali Kartosuro, tapi sudah dalam keadaan rusak. Akhirnya Sinuhun Pakubuwono kedua menghendaki pindah dari Kartosuro ke Desa Solo menjadi Surakarta Hadiningrat. Nah, Bupati Ponorogo mendengar, loh kok Sinuhun Pakubuwono kedua berhasil naik tahta lagi di Surakarta. Mereka tahu datang akan ada wilujengan selamatan, mengirim kerbau untuk disembelih dalam upacara selamatan wilujengan Nagari Maesolawung. Itu pasti diadakan di hutan Kerendowahono. Nah, tetapi karena kerbau itu tidaknya satu dan akhirnya berkembang biak, nah akhirnya kita mau motong sendiri itu tidak tega. Akhirnya kita cari kerbau dari luar yang itu berkembang biak sampai banyak, sudah ada yang mati. Kebo Bule dipertahankan keraton karena memiliki 3 makna penting kehidupan. Pertama, kerbau adalah lambang petani atau masyarakat kecil yang memiliki kekuatan besar. Kedua, kerbau merupakan lambang penolak bala. Dan ketiga, lambang kebodohan. Dalam beberapa tradisi, kepala kerbau harus dikubur seperti layaknya sifat bodoh yang mesti ditinggalkan jika manusia ingin berhasil. Adapun kesibukan di dapur keraton dimulai pada awal pekan. Para abdi dalam memasak makanan untuk sesaji pusaka yang akan dikirap. Sesaji dimasak di gondoroso atau dapur khusus sejak 3 hari sebelum kirap. Sesaji dibuat oleh 10 abdi dalam setiap hari sejak pagi hingga menjelang pagi lagi. Pada pagi hari, paket sesaji dijemput dan ditandu ke lokasi pusaka di dalam keraton. Peringatan malam 1 Suro merupakan tradisi penting bagi Keraton Surakarta. Karena itu, persiapan dilakukan sebaik mungkin. Jadi tahun Jawa itu hasil usaha Kanjeng Sultan Agung Prabu Hanyokrokusumo yang menciptakan tahun Jawa. Diawali bulan Suro. Oleh sebab itu, setiap tanggal 1 Suro tidak beda seperti tanggal 1 Januari, tetapi penyambutannya sangat berbeda. Kalau Januari kan hura-hura. Kalau 1 Suro nanti kita menyambutnya dengan cara meditasi itu untuk introspeksi diri. Sekitar pukul 7 malam menjelang kirap pusaka, tamu keraton mulai berdatangan. Suasana keraton terasa hikmat dan setiap tamu yang memasuki keraton diwajibkan mengenakan pakaian adat. Beskap dan kebaya berwarna hitam yang dipadu dengan kain batik coklat menjadi simbol persamaan, keanggunan, sekaligus kepatuhan. Sebagai pemangku budaya, keraton menjaga beberapa kewibawaannya dengan cara-cara tertentu. Misalnya adalah saat atau jelang acara kirap
pusaka malam satu suro nanti malam, setiap tamu undangan ataupun masyarakat yang akan masuk ke dalam keraton atau lingkungan keraton diwajibkan menggunakan pakaian adat seperti ini. Ini adalah cara keraton untuk menunjukkan bahwa keraton masih menjunjung tinggi nilai luhur yang diwariskan para leluhur sampai saat ini. Peringatan malam satu suro dimulai sekitar pukul 8 malam. Hujan yang turun di kota Solo sejak siang baru saja reda. Namun para tamu keraton tetap berminat datang untuk mengikuti setiap prosesi. Tepat pukul 12 malam, kirap akan digelar sebagai tanda pergantian tahun. Malam satu suro berlangsung sakral di lingkungan Keraton Surakarta. Di pelataran pendopo keraton mengalun syahdu salawat Nabi dan doa yang dipanjatkan para ulama, Gusti, Sentono, serta abdi dalam. Pengajian ini merupakan haul atau peringatan wafatnya Pakubuwono ke-10 yang kebetulan jatuh pada satu suro. Perayaan malam satu suro pernah dihentikan pada masa pendudukan Jepang, tetapi kembali digelar pada masa Pakubuwono ke-12. Sebelum kirap dilaksanakan, para pembawa dan pengiring pusaka bersiap di sekitar keraton. Mereka adalah para abdi dalam yang telah disumpah dan memiliki akses khusus ke tempat pusaka keraton. Petugas yang nanti akan membawa pusaka itu dipanggil satu persatu, ya ada ratusan nanti jumlahnya karena kami merencanakan ada 9 pusaka, masing-masing pusaka itu minimal 30 sampai 40 orang. Nah, nanti kita panggil satu persatu naik ke Parasjo, itu antara Pendopo Sasono Sewoko dengan Dalem Ageng. Setelah kita persiapan di sana lengkap, kita beri tanda kalungan rangkaian bunga melati dan sumping gajah nguling dikenakan. Setelah itu semua dipakai lengkap, baru pusaka itu satu persatu keluar dari Dalem Ageng yang nanti dipimpin langsung oleh Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Puger. Beliau sebagai kondang. Kondang itu PLT.
PLT pelaksana tugas karena Sinuwun sendiri saat ini tidak mungkin keluar karena sedang dalam kondisi sakit. Setelah pusaka dibawa dari dalam ageng, para pembawa pusaka berjalan beriringan menuju keluar keraton. Di tengah suasana takzim, beberapa tamu sesekali mengabadikan momen ini dengan kamera atau telepon seluler. Namun, aktivitas ini tidak boleh dilakukan saat pusaka dikirap. Prosesinya, kirap pusaka nanti semua petugas harus bersikap semedi, introspeksi atau topo mbisu, tidak boleh bicara, tidak boleh mainan HP, dan tidak boleh gojek-gojek di dalam perjalanan itu. Menjelang pukul 12 malam, Kebo Bule telah dibawa ke depan pintu Kamandungan. Kirap belum dimulai, tetapi ratusan orang telah memadati pintu. Sesaat sebelum kirap digelar, beberapa orang berebut sisa makanan Kebo Bule yang diyakini bisa mendatangkan berkah. Satu persatu pusaka dikeluarkan dari keraton, diiringi ratusan abdi dalam. 7 ekor kerbau pusaka juga mulai digiring berjalan keluar dari keraton. Kirap Malam Satu Suro pun dimulai. Ya memang Keraton Surakarta itu gini Mas, yang dinamakan Keraton Surakarta itu tidak hanya di dalam ini saja, itu dimulai dari Gapura Gladak sampai Gapura Gading. Itu semua perjalanan hidup ada makna filosofinya. Batu perjalanan manusia untuk menuju ke akhir. Jadi orang akan menuju ke akhir itu pasti dengan harapan husnul khotimah, dengan harapan sempurna. Oleh sebab itu semua upacara ditata, dipersiapkan dengan sempurna mungkin. Berangkat dari gerbang Kamandungan, rombongan kirap berjalan menyusuri lingkungan keraton. Selama kirap berlangsung, para pembawa pusaka dan pengiring melakoni ritual mbisu atau tidak berbicara dan tidak melakukan aktivitas hura-hura sebagai simbol introspeksi. Barisan kirap dipagari obor yang dibawa oleh beberapa abdi dalam. Sementara itu, ribuan orang berbaris di sepanjang jalur kirap. Mereka bersiap berebut jika tiba-tiba Kebo Bule buang kotoran di tengah kirap untuk dibawa pulang. Menurut kepercayaan masyarakat sekitar, kotoran Kebo Bule yang sedang melakukan kirap dapat menyuburkan lahan pertanian. Kirap pusaka dilakukan sepanjang sekitar 7 km. Iring-iringan kirap bertolak dari keraton pukul 12 malam dan kembali memasuki lingkungan keraton sekitar pukul 3 dini hari. Kirap pusaka Malam Satu Suro telah mulai memasuki kembali lingkungan Keraton Surakarta. Pusaka Kiai Slamet atau Kebo Bule akan dikembalikan ke kandangnya di alun-alun selatan. Sementara pusaka lainnya akan dikembalikan ke ruangan khusus di dalam Keraton Surakarta. Dan inilah puncak perayaan atau peringatan Malam Satu Suro di Keraton Surakarta dan di lingkungan Surakarta yang berlangsung secara sakral dan hikmat. Begitu rombongan kirap memasuki keraton, pembawa pusaka akan langsung menuju dalam ageng untuk mengembalikan pusaka. Ribuan orang telah selesai mengikuti kirap pusaka Malam Satu Suro di Keraton Surakarta. Inilah bukti kirap pusaka bukan hanya milik Keraton Surakarta, tetapi menjadi kebanggaan masyarakat Jawa dan bangsa Indonesia, bahkan dunia.